menghitung luasnya dengan memanfaatkan jumlah kotak atau persegi yang ada di dalam luas atau wilayah yang akan kita hitung. Pertama, kita harus menghitung dulu satu grid ini nilainya berapa. Satu grid di sini kita definisikan, karena ini kebetulan ceritanya ya, saya 1 cm kali 1 cm gridnya. Kemudian kita punya skala 1/60.000. Skala itu artinya apa? Skala berarti perbandingan antara yang ada di peta dengan yang di real world atau di lapangan. 1/60.000 artinya 1 cm sama dengan 60.000 cm. Ini yang di peta, ini yang di lapangan. Berarti kalau 60.000 itu sama dengan 600 meter. Itu. Berarti kalau 1 cm kali 1 cm luas kotaknya itu sama dengan 600 meter kali 600 meter. Nah, ini ya, sebanding begini. Nah, tandanya salah. Atau di sini 1 cm persegi, ini luas kotaknya ya. Itu setara dengan 36 jelas 360.000 meter persegi. Aduh. 1 cm 60.000. 600. Itu seperti itu ya saya bersihin. 600 ya? Bisa 600 ya? Enggak, itu salah. Ini ya yang benar ya? Ini yang benar. Ya, 1. Enggak, saya jadi bingung. Jadi 1 senti 1. Itu harusnya 60 meter nggak sih? Bukan 600 meter. Oh iya. Ayo cepet bilang aja. Iya nggak sih, bener kan? 1 set. Oh iya benar. Kan harusnya dibagi kak, dibagi 3. Aduh bener. Benar. Lah, bukannya 60 ya? Kalau haus dahaga minum dengan cangkir merah. Saya nulisnya ini ya. Dan ini di sini 1/60. Aku? Kamu apa? Ngapalinnya? Kenapa ya? Dua ya? Dua. Oh iya bener ding. Ini yang benar ya? Ini yang benar nih. Skalanya berarti bukan 1/60.000 itu, 1/600 kalau sekarang. Salah dong kalau 1/600. 1/600. Ini. Silahkan hilang ya. Anggap aja nggak ada. Skalanya 1/600. Nah ini. Nanti saya perbaiki. Itu saya dong berarti. Nah kalau 1/60.000 kayak gini, tapi kalau 1/600 berarti kayak gini. 1/600 berarti 1 cm setara dengan 600 cm atau setara dengan 36 meter persegi. Nah kemudian setelah kita tahu nilai per unitnya atau per kotaknya, kita hitung jumlah kotak yang ada di dalam area yang akan kita hitung dengan cara membagi menjadi ada yang grid penuh, ada yang 3/4 grid, ada yang setengah grid, ada yang 1/4 grid. Pak, bagaimana cara menentukan dia masuk 3/4 atau setengah? Nah itu kira-kira. Jadi ini memang tingkat akurasinya tidak setinggi yang tadi karena ada ilmu kira-kiranya. Misalkan, nah ini masuk 3/4 apa setengah? Ya itu tergantung harian masing-masing.
Mau 3/4 boleh, setengah juga boleh. Ini 3/4, kalau ini mungkin setengah, ini mungkin 1/4. Nah, yang abu-abu kayak gini, kemudian mungkin yang kayak gini, nah itu terserah. Nah, sementara yang saya hitung, yang penuh ada 151, yang 3/4 ada 17, yang setengah ada 13, yang 1/4 ada 20. Dikalikanlah dan dijumlah. Kemudian setelah dapat, ternyata ada 175,25 grade. Itu dikalikan luas satuannya. Luas satuannya 36, sehingga dapatlah 6.309 meter persegi. Nah, ini ketelitiannya sangat bergantung pada persepsi. Nah, supaya lebih teliti bagaimana caranya? Ada yang tahu? Betul, diperkecil kotaknya. Itu akan lebih teliti. Tapi ada resikonya. Lebih lama ngitungnya. Karena dengan kotaknya lebih kecil, kita menandainya atau menghitungnya satu persatu akan jadi lebih lama. Sehingga ketelitiannya sangat tergantung sama tadi ya, unitnya dan persepsi kita dalam memperkirakan dia masuk 3/4 atau setengah. Kalau di ilmu survei pemetaan ini jarang dipakai. Mungkin hampir nggak pernah. Yang lebih sering yang tadi trapezoid. Untuk yang ini ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, lanjut lagi ke metode dot atau titik. Kalau ini metodenya mirip dengan yang tadi, tetapi ini memanfaatkan titik yang ada di dalam luasan, bukan jumlah grid-nya. Kalau yang tadi metode grid, kita menghitung grid-nya, berarti yang kotaknya. Kalau ini persilangan antar garis grid, sehingga kita dapatnya titik-titik. Ini. Yang kita hitung ada dua jenis. Yang pertama adalah titik di dalam objek yang warna merah ini. Dan yang kedua adalah titik di batas objek, berarti yang hijau, yang kena. Seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan, kalikan nilai per unitnya. Sama seperti tadi, kita perlu mengetahui nilai per unitnya, per gridnya itu berapa, dengan cara dikalikan skalanya. Ini benar nih 1/100, berarti 1 cm setara dengan 100 cm. Yang tadi salah tadi. Tadi skalanya harusnya 1/600 berarti. Ditemukan jumlah titik yang ada di objek, di dalam objek ada 255, kemudian yang di garis atau di batas objek ada 35, sehingga di total ada 290. Dikalikan per unitnya berapa? Per unitnya ternyata 1 meter persegi, berarti totalnya luasnya 290 meter persegi. Ini sama dengan yang tadi, ketelitiannya sangat berpengaruh pada jumlah gridnya, jumlah titiknya ini ya. Jadi semakin rapat titiknya ya, dia akan semakin teliti. Ini juga akan sulit untuk mempersepsikan ini kena garis apa enggak itu. Terutama ini misalkan ini sebenarnya nggak kena garis tapi diikutkan lah gitu, karena mepet ini juga. Ya, itu sangat bergantung juga pada persepsi, sehingga akurasinya juga tidak terlalu tinggi. Tapi untuk keperluan perhitungan sederhana ini masih bisa dipakai. Ini metode dot. Adakah yang mau bertanya? Metode yang terakhir adalah metode koordinat atau metode poligon. Ini sebenarnya adalah sama dengan metode trapezoid yang tadi pertama. Konsepnya sama. Jumlah yang atas dikurangi jumlah yang bawah. Jumlah total dikurangi jumlah bawah. Konsepnya sama, tetapi dia menjabarkan atau memanjangkan
rumusnya ini. Jadi kan saya satu persatu seperti ini ya. Nah ini dimasukkan ke sana. Habis itu di generalisir. Didapatkanlah ternyata rumus panjangnya adalah yang di atas itu. Luas sama dengan setengah kali bla bla bla. Panjang ya. Tapi nggak perlu dihafal. Kenapa? Karena gampang sekali caranya. Ini saya hapus boleh? Ya. Caranya gampang sekali. Caranya nggak perlu dihafal rumusnya, tapi dipahami langkahnya. Sebentar, saya hapus dulu. Masing-masing titik sama seperti yang trapezoid tadi ada koordinatnya masing-masing. Misalkan A koordinatnya berapa? Koordinatnya 0 sama 20. 0 itu 0, 20. Kemudian B koordinatnya 20, 40. 40,50. C 40,50. D 60, 30. 60,30. Yang E 40,0. Ya, kan ada 5 ya. Nah, dari sini kita buat ke tabel. Kita buat seperti ini. Pertama titiknya, kemudian koordinat X, kemudian koordinat Y, kemudian nanti perkaliannya. Ini berarti nanti A, B, C, D, E. Tapi di dalam tabel ini kalian tambahkan satu lagi, yaitu titik pertama, titik A. Ini masukkan koordinatnya, ini 0, 20. Ini 20, ini 40. Ini 40, ini 50. 60, 30, 40, 0, ini kembali lagi 0, 20. Nah, rumus tadi caranya adalah kalian mengkalikan secara silang. Cara silang. Yang pertama kalian kalikan yang ini, terus yang ini, terus yang ini, dan yang ini. Kalikan secara silang, kemudian tuliskan di kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya itu saya tuliskan pengalian garis tebal, tapi sebenarnya dia adalah X N dikalikan Y N plus 1. Maksudnya apa? X yang misalnya X nya A dikalikan Y titik selanjutnya yang ini. Berarti kita dapatkan 0 kali 40 sini 0, 20 kali 50 100, 40 kali 30 1200, 60 kali 0 0, 40 kali 20 80. Ini gimana? Gak usah, terakhir gak usah. Bukan 100 tapi 1000. Sorry, yang mana? Yang Oh, aku menol. Oh ini ya. Nah, ya 800. oh iya ini 800. Oke, terima kasih. Nah selanjutnya kita kalikan yang X yang ini dikalikan yang ini, atau Y ini kali ini sama aja. Ini kalikan ini kalikan ini, dikalikan ini. Atau dengan kata lain X N plus 1 dikalikan Y ke N.
Apa sih maksudnya N plus 1? N itu kan Oke. misalnya XN itu A kan. Ini berarti dia adalah 20 kali 20 Iya, 40 ngerti nggak? 400 sorry ya. N 40 plus kali 1 tuh 40 1600, 50 kali 60 3000, 30 kali misalnya N 40 itu A. 1200. Berarti itu kan rumusnya 0 kali XN 0. plus 1 dikali YN. YN itu berarti Y-nya punyanya A. Kalau XN plus 1 berarti N plus 1 kan. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita jumlah. Ini dijumlah. Ketemulah 200, 800, 1000, 3000 ya. Ya, Sigmanya 3000. Yang Sigma, ini boy. sigmanya 2000, 5000, 6200 ya. Selanjutnya apa? Kita tinggal kurangkan. Kita kurangkan yang besar dikurangi yang kecil supaya hasilnya positif. Kita kurangkan ini kurangi ini. Kalau yang besar sebelah sini ya berarti ini kurangi ini. 6200 dikurangi 3000. Di situ dibagi 2.